Bagaimana dengan orang yang terjebak oleh situasi, kondisi, dan peraturan? Akhirnya dia sadar dia bukan leader. Tapi seorang manajer. Ya, maksudnya oke. Itu ada dua jawaban. Oke. Yang pertama jawabnya simpel, tahu diri. Mundur. Mundur atau belajar, Belajar. belajar, belajar. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Halo Holy Lovers, dimanapun Anda berada, apa kabar? Sehat semuanya? Tentu harus sehat-sehat dong. Kembali lagi kita dalam tayangan yang cukup luar biasa, kali ini dengan segmen yang berbeda. Udah gak sabar kan apa yang mau kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita akan bahas tentang judul implementasi leadership dan manajemen di dalam gereja. Untuk itu kita membahas bukan hanya dalam skop gereja aja, teman-teman pengusaha, teman-teman yang sedang merintis usaha atau yang sedang atau sebagai seorang praktisi dalam bisnis bisa juga belajar tentang hal ini. Apa sih leadership dan apa itu manajemen? Untuk itu kita kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa.
narasumber kita ini sangat berpengalaman di bidang leadership dan manajemen, yaitu Pastor Auloma Dizuhu atau biasa yang dipanggil Bapak Kono Zebua. Beliau adalah owner dan desainer pola batik etnik La Anuka dan juga MK T-shirt. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu dengan merek batik La Anuka ataupun beli kaos ada mereknya MK, nah Bapak Kono lah yang punya. Dan beliau juga adalah mantan manajer selama 27 tahun. Wow, luar biasa ya. Di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Wah, dahsyat banget. Jadi Holy Lover 1 periode lagi sudah sama dengan Pak Harto ya. Dan beliau juga seperti yang saya sebut tadi, pastor. Udah tentu dong bahwa beliau adalah seorang hamba Tuhan di salah satu sinode gereja yang cukup besar. Teman-teman pasti akan tahu. Untuk itu kita mau langsung tanya aja nih langsung kepada narasumber kita tentang leadership dan juga manajemen. Selamat datang Pak Kono di Holy Channel. Terima kasih. Iya. Kita akan membahas topik tadi dan pertanyaan pertama Pak. Ya. Apa itu leadership? Oke, kalau kita bicara leadership, kita nggak bisa menghilangkan aspek manajemen dan organisasi. Oke. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Jadi ada organisasi, maka agar organisasi itu bisa berjalan menuju destinasinya, kita memerlukan manajemen. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, orang yang mengelola itu manusianya, ada satu yang memimpin. Ya. Itulah leader. Kalau tadi pertanyaannya adalah leadership, adalah sebuah proses kemampuan untuk membawa organisasi atau orang-orang ini kepada target atau destinasi akhir. Ya. Itulah leadership. Jadi prosesnya. Jadi leader itu seorang yang bisa menginfluence. Yes, inti daripada leadership sebenarnya adalah influence, mempengaruhi. Ya. Kalau nggak bisa mempengaruhi, dia ada seorang leader yang sangat lemah. Gitu. Jadi mempengaruhinya ini dalam hal positif atau negatif, Pak? Karena ada juga yang mempengaruhi dalam hal ke sisi gelap atau sisi negatif. Itu disebut pemimpin juga nggak tuh? Ya, jadi kepemimpinan itu kan sebetulnya intinya mempengaruhi. Ya. Nah, mempengaruhi ini bisa plus, bisa positif, bisa negatif, Ya. tergantung. Nah, maaf, dalam dunia ilegal juga kepemimpinan itu malah lebih strong. Maka tidak salah nanti ada pemimpin geng ini, mafia ini. Ya. Ada. Bahkan kepemimpinan itu bisa menjadi sebuah organisasi yang sangat ditakuti di beberapa tempat. Dan tentu kita yang bicarakan kali ini kan tentu hal yang positif, Ya. gitu. Tapi intinya bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang-orang menuju kepada target misi dan visi, gitu. Jadi sebuah organisasi itu mesti berjalan terus menerus, gitu. Dia nggak bisa stop. Oke. Nah, Jadi bagaimana menghubungkan leadership, manajemen dan organisasi? Nah, begini, menghubungkannya begini, ini saling terkait ketiganya ini, nggak bisa lepas. Ya. Triangle ya? Hah? Triangle. Triangle. Nah, jadi inti daripada organisasi itu adalah manajemen. Oke. Manajemen intinya adalah leadership. Untuk itu maka kita harus mengenal apa kaitan yang berhubungan dengan organisasi, apa kaitan yang berhubungan dengan manajemen dan leadership. Nah, saya mulai dari organisasi. Nah, organisasi itu dibentuk sebenarnya ada cita-cita yang mau dituju. Tidak ada organisasi yang tidak punya tujuan, nggak ada. Ya. Bahkan organisasi yang paling stuck pun seperti keluarga, Ya. harus ada tujuan minimal. Anaknya yang sudah lahir besar mau menjadi apa nanti? Tetap berarti di sini ada satu tahapan proses menuju sebuah tujuan destinasi. Ya. Apalagi organisasi, Ya. misalnya perusahaan. Perusahaan ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Profitabilitas. Ada keuntungan. Nah, dalam gereja apa destinasi akhir? Saya pikir kita semua sepakat. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ya kan? Semua bangsa bicara kuantitas dan baptis dan muridkanlah mereka bicara kualitas. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai destinasi akhir, masuk ke dalam kerajaan surga. Maka seorang pemimpin, gembala sidang di sini harus bisa menginfluence
membawa bersama-sama jemaat itu menuju pada destinasi akhir. Ya. Gitu dia. Saya menarik dengan yang tadi Bapak katakan bahwa leadership itu adalah pengaruh. Bicara pengaruh itu tidak datang begitu saja. Ya. Itu melalui proses waktu. Ya. Ada nggak ukuran waktu untuk seorang pemimpin gereja, katakanlah pendeta, kemudian bisa jadi influencer yang efektif Ya. di dalam gereja yang dia pimpin? Ya. Dalam pengalaman Bapak? Pengalaman saya, beberapa teori yang saya tahu bahwa menjadi influencer, menjadi leader yang kuat, sebenarnya ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Iya. Yang pertama, variabel genetik. Variabel genetik itu ada beberapa keluarga turunan-turunan tertentu yang memang sepertinya kok terlahir jadi pemimpin. Keluarga Kennedy di Amerika. Oke. Natural strong leader gitu ya? Iya, Secara natural. Ya, dia. ya. Oke. Kemudian ada yang memang belajar. Oke. Contohnya, kalau kita lihat di Indonesia, Akademi Militer Indonesia, Oke. Akademi Kepolisian Akabri, itu kan semua dididik menjadi leader semua, dan coba lihat outputnya. Rata-rata perwira itu semua bisa memimpin, bisa mempengaruhi mereka, walaupun dalam konteks gaya kepemimpinannya lebih ke otoriter. Iya. Ya kan, itu gaya kepemimpinan ya. Memang harus begitu, tapi bisa diajari. Saya masih ingat apa kata seniman dari Perancis, Paul Cézanne. Dia katakan bahwa 1% bakat, ya kan, latihan itu 99%. Oke. Gitu. Maka variabel latihan menjadi sangat penting. Ada lagi variabel yang penting, lingkungan. Lingkungan kita Yang membentuk kita secara psikologi udah pasti. Ketika kita berada dalam lingkungan sebuah organisasi yang termaintenance aspek organisasinya, biasanya itu lebih cepat dibanding dengan organisasi yang aspek organisasinya itu minim, lemah. Nah, biasanya 3 variabel itu yang pengaruh. Ya, Gitu. jadi variabelnya tadi genetik yang Genetik, pertama, mm-mm. bawaan ya, Ya. bawaan lahir, yang kedua Belajar, tadi belajar, diajarin. lingkungan. Oke. Ya. Kalau secara genetik, psikologi, temperamen manusia ada 4. Ya. Ada kolerik, ada sanguin, ada Ada flegmatik dan melankolis. Melankolik. Dan katanya yang paling bakat itu kolerik, gitu ya, untuk jadi Nah, leader. Tapi bagaimana dengan nasib kami yang sanguin dan flegmatik, gitu ya? Apalagi saya flegmatik, Holy Lovers. Apakah seorang flegmatik ini bisa jadi leader ya? Gimana, Ya. Pak? Jadi gini, kalau kita tinjau dari segi pembagian karakter secara psikologis, Iya. sebenarnya yang dominan secara kuantitas ya. Memang orang-orang yang kolerik dan sanguin ini memang yang dominan secara kuantitas banyak memimpin. Ya. Tetapi orang-orang yang flegmatis dan melankolik, jangan pikir tidak ada yang memimpin, ya. Saya mau kasih contoh aja, Presiden kita Pak Jokowi. Ya. Coba lihat tampilannya, tipenya flegmatis, tapi dia bisa menyaingi semua yang ada. Ya. Hanya dari segi jumlah, ya. Kenapa? Karena orang-orang kolerik nggak mau tahu apa yang terjadi, pokoknya tujuan tercapai. Dan memang itu dalam organisasi harus tujuan tercapai. Iya. Nah, orang-orang flegmatis tidak, lebih cenderung menunggu defense, tujuannya tercapai, tapi mungkin terlambat. Begitu juga orang-orang yang melankolik, belum apa-apa baper, Kawan yang udah sampai pada tujuan, dia masih setengah dari tujuan. Jadi bukan dikatakan tidak ada pemimpin, ada. Tapi bedanya di situ. Iya. Nah, gitu. Jadi Pak, mengenai kepemimpinan yang efektif nih, saya teringat aja nih Pak, tentang yang tadi Bapak bilang kan bahwa seorang pemimpin itu dia nggak mau tahu, yang penting tujuan itu tercapai di dalam sebuah organisasi. Bagaimana dengan gereja? Kalau misalnya si hamba Tuhan selaku pemimpin gereja, dia menerapkan prinsip apapun saya korbankan, yang penting tujuan tercapai. Nah, jemaat banyak jadi korban nih, playing victim. Itu kira-kira gimana ya Pak? Apakah itu disebut pemimpin yang efektif ataukah tidak? Karena kita tahu jemaat dikerasin dikit pindah gereja, ngambek gitu. Jadi gini, kepemimpinan dalam sekular Ya. dengan kepemimpinan di dalam gereja itu sesuatu yang sangat berbeda. Kalau dalam sekular, pemimpin itu berada di atas, jadi top down. Kalau dalam gereja dibalik, pemimpin itu di bawah karena dia pelayan.
bottom up. Servant leader. Servant leader. Oke. Serving leader. Jadi serving leader itu memimpin dengan style melayani. Iya. Sebelum ke sana, saya mau masuk ke dalam manajemen dulu. Oke. Nah, untuk bisa mengelola sebuah organisasi, maka butuh sebuah manajemen, bauran manajemen atau fungsi manajemen yang pemimpin mesti tahu. Iya. Ada 4 bauran manajemen atau fungsi-fungsi manajemen. Iya. Yang pertama adalah planning, Oke. yang kedua adalah organizing, Iya. yang ketiga adalah acting, dan yang keempat adalah controlling. Oke. Jadi POAC, POA. Nah, ini mau kepemimpinan dalam sekular, mau di gereja, mau di rumah tangga, ini keempat ini harus tahu. Iya. Planning itu perencanaan sebuah tujuannya apa. Sebuah organisasi apapun mesti ada plan. Plan vision, plan mission, plan budget. Mm-mm. Mesti ada. Iya. Gereja mesti begitu. Misalnya kita membangun sebuah gereja, sebuah gedung gereja ukuran berapa, mesti diplan, ditulis, bahkan sampai pada level desain. Iya. Yang kedua, organizing. Nah, untuk mewujudkan plan ini ada organisasinya, ada orang-orangnya, ada panitianya. Iya. Nah, bagaimana menyusun kepanitiaan ini? Kata orang Inggris, right man on the right place. Iya. Dipilih orang yang tepat pada bidang yang tepat. Iya. Misalnya, dia suka dengan akuntansi, keuangan, ya, jadikanlah itu bendahara. Iya. Ya kan begitu. Dia angkat dia jadi ketua panitia, yang leadernya kuat, bisa mempengaruhi orang, berargumentasi dia kuat. Pilihlah itu. Organisasi. Ketiga adalah bagaimana tata cara pelaksanaannya, actingnya gimana, bagaimana teknis pelaksanaannya, harus lebih detail. Biasanya nanti dalam wujud standar operating procedure. Ya, ada cara-caranya, ada job and description-nya apa, lalu di bawahnya standar operating procedure. Nah, semua diatur. Dan yang terakhir adalah untuk bisa mengontrol ini dilakukan pengecekan. Jadi disebut controlling. Nah, alatnya ada checklist. Iya. Begitu. Jadi baik di dunia sekular maupun di gereja itu keempat ini selalu harus ada. Gitu. Sehingga nanti kalau ini berjalan tinggal leadernya nanti mendorong saja. Iya. Mendorong saja untuk sampai pada tujuan akhir yang sesuai dengan plan. Nah, kembali ke kepemimpinan yang efektif tadi. Nah, sebetulnya efektivitas tidak efektif daripada kepemimpinan sebetulnya dipengaruhi oleh bagaimana pemimpin itu berani mengambil keputusan. Seorang pemimpin, ada pemimpin yang dibenci anak buah, ada pemimpin yang disenangi anak buah. Iya. Ini plus minus. Tetapi saya mau sampaikan di tempat ini, kalau aspek sekular, pemimpin itu sebetulnya ibarat seorang aktor bisa berakting. Itu efektif. Kenapa dia bisa berakting? Supaya semuanya bisa seimbang. Nggak bisa main pukul rata aja sehingga dia dilabrak. Nggak bisa juga kompromistis, semuanya nggak berjalan dengan rencana, sesuai dengan rencana. Nah, kepemimpinan yang efektif dan efisien adalah yang pertama, harus pelaksanaan daripada manajemen itu harus dilakukan sesuai plan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mengambil keputusan-keputusan khusus diskresi sesuai dengan kepentingan bersama. Gitu. Ya. Pasti efektif. Nah, kemudian bagaimana kepemimpinan di dalam gereja? Nah, ini lebih apa lagi ya? Lebih ke aspek pelayanan. Iya. Kalau tadi di dunia itu top down, nah ini serving leader dari bawah ke atas, bottom up. Iya. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, lebih dulu melayani, lebih dalam tanda petik ada mengalahnya, Iya. tetapi bukan kalah. Tapi di sini lebih bagaimana seorang pemimpin menjadi contoh, lead by example. Iya. Itu dia. Jadi kepemimpinan di dalam gereja sebenarnya lebih kepada kepemimpinan yang memberikan contoh. Iya. Dan siapa contoh dalam gereja? Yesus sendiri. Dia merelakan nyawanya hanya untuk melayani saudara dan saya. Gitu. Itu sebabnya dalam sebuah teori pengembalaan yang saya baca, untuk disebut sebagai Bapak Pendeta
Ya. Amang Pandita, Ya. gitu. Itu butuh 2-3 tahun. Ya. Tapi untuk disebut sebagai pendeta kami, Amang Pandita Nami katanya, itu butuh 4-5 tahun. Bertahun-tahun, lama. Tapi untuk disebut my pendeta saya, ya kan? Ya. My pastor, Ya. untuk disebut pendeta saya itu katanya Bapak butuh rohaniku. Bapak rohaniku. Jadi bukan hanya sekedar bapak pendeta, Yes. bukan sekedar pendeta kami, but my pastor. Oke. Pendeta saya itu butuh 6-7 tahun. Yes. Iya. Bagaimana seorang yang melanjutkan sebuah gereja lokal? Oke. Nah, sering dilema di gereja lokal itu begitu, pastor. Jadi dia kan melanjutkan pelayanan papanya, Oke. atau dia menjadi leader di sebuah gereja yang ditinggalkan oleh pendeta awal, entah karena satu dan lain hal. Iya. Akhirnya gereja itu ditinggalkan. Itu bagaimana? Sebetulnya enggak masalah. Nggak masalah. Di tempat manapun, kalau leadernya seperti begitu ya tetap dampaknya seperti begitu. Jadi nggak lihat tempat. Tapi bagaimana seorang leader dalam sebuah organisasi gereja bisa kita mendengarkan dari jemaatnya, itu adalah Bapak rohani saya, Iya. ya kan? Maka yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana pemimpin itu bisa berbaur dalam proses gereja itu, berbaur masuk ke dalam. Menurut saya begini, pastor. Ya. Sering sekali ada beberapa yang saya lihat Oke. dalam proses transisi kepemimpinan. Dibandingkan Oke. dulu Bapak pendeta senior nggak begitu. Dulu Bapak pendeta senior nggak begitu. Dan ini sering jadi masalah. Ya. Si senior, entah si senior itu masih hidup atau dia kemudian sudah meninggal. Oke. Dan kadang-kadang pemimpin ini terlalu gerasa-gerusu di awal. Iya. Ya kan, cepat untuk pengen diakui dan sebagainya, akhirnya terjadi masalah. Kira-kira bagaimana pendapat pastor untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Memang setiap pemimpin itu kan berbeda warna style kepemimpinan dia. Betul. Dipengaruhi oleh karakter dia. Iya. Tadinya bapaknya itu pragmatis, Iya. semua oke. Anaknya kolerik, Kolerik. semua enggak. Iya. Kan sesuatu yang kontradiktif. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya jemaat ini bisa nyaman dalam kepemimpinan kita. Iya. Kan begitu. Nah, untuk itu seorang pemimpin harus kembali kepada warna yang sama dalam gereja, itu firman Tuhan. Apa inti daripada warna yang sama? Yaitu pemimpin yang melayani, Berhati hamba. berhati hamba. Tapi dalam konteks tertentu, dia mesti tega menyampaikan sesuatu kebenaran. Katakan iya, tidak kalau tidak. Kalau ada jemaat yang tersinggung karena iya dan tidak itu, tidak selamanya pemimpin itu salah menyampaikan sebuah kebenaran. Karena mungkin dulu seniornya tidak berani mengatakan iya dan tidak, dan itu berlangsung lama. Dan sebenarnya itu sebuah kesalahan misalnya. Tapi ketika kebenaran kita sampaikan, memang kebenaran itu tidak selalu menyenangkan. Tetapi secara overall, organisasi sebuah gereja itu akan menjadi sehat. Artinya seorang leader tetap harus berani ambil resiko. Yes, Take risk, take risk, benar. Itu begitu. Atau bisa disebut seperti seni memimpin ya Pak ya? Ya, jadi seni memimpin itu bukan art dalam artian cabang budaya, Iya. tapi art dalam artian bagaimana mengkondisikan sesuatu hal yang berbeda-beda dalam waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi seorang pemimpin itu bisa dia bermain naik turun, atas bawah, geser kiri kanan sesuai dengan kondisi. Yang paling penting bagaimana tujuannya bisa tercapai. Itulah seni dalam kepemimpinan. Oke. Nah, kita kembali ke POAK tadi, Pastor. Ya. Ya kan? Yang pertama tadi plan. Bicara plan, siapa yang harus buat plan di dalam sebuah gereja? Ya. Ini hubungannya kan dengan visi. Ya. Kalau memang visi umumnya tadi memenangkan jiwa bagi Kristus. Oke, amanat agung Tuhan Yesus. Tapi kan kadang-kadang dalam gereja lokal visi ini kan lebih detail lagi. Ya. Dia lebih detail lagi. Ya. Apakah ini sesuatu yang datang hanya dari berdoa dan kemudian Tuhan nyatakan, atau ini hasil diskusi dengan jemaat? Bagaimana tanggapan Pastor? Baik. Sebagai seorang leader,
biasanya dialah yang memunculkan apa visi gereja itu, Oke. apa visi organisasi itu. Tentu dia pasti bertanya kepada Tuhan. Iya. Leader, Ya. jangan terbalik. Ya. Yang nentuin jemaat, Oke. nggak boleh. Karena gereja, ya kan, bukan demokratis center, tapi teosentris kan, Teokrasi. teokrasi. Ya. Nah, untuk itu maka seorang gembala menanyakan kepada Tuhan. Ya. Oke. Baru nanti dikomunikasikan dengan tim di bawah. Oke. Kalau itu dari Tuhan, biasanya setuju. Nah, kalau udah setuju, maka di breakdown lagi. Tadi misi, Ya. di breakdown, Visi. tadi visi. Di breakdown misi-misinya by year biasanya. Ya. Iya, ya kan, by year. Misalnya kita punya visi 10 tahun ini apa? Ya. Misalnya visi kita adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Baik. Lalu breakdown di bawahnya. Memenangkan jiwa berarti kita bicara kuantitas. Ya. Lalu untuk 10 tahun misalnya kita berapa ribu orang kita menangkan. Ya. Nah, untuk tahun pertama kan nggak langsung sekian ribu, berapa dulu. Nanti 10 tahun tercapai lah itu. Nah, setiap tahun ini ada mission. Dan misi-misi ini, mission ini didukung oleh perangkat-perangkat yang ada dalam organisasi itu. Kalau di gereja kan ada komisi-komisi daerahnya, Oke. ada pelnap, ada pelwap, segala macam, ada bagian-bagiannya. Iya. Ya. Selanjutnya organizing, pengaturan. Kalau kita baca di kitab Keluaran, Yitro kasih nasihat kepada Musa ketika dia sidang orang Israel sendirian dan dia kelelahan. Yitro kemudian berkata, pilihlah di antara kamu yang cakap, pemimpin 1000, pemimpin 500, pemimpin 100 dan lain sebagainya, sehingga Musa bisa terbantu. Tapi saya melihat Musa bisa milih karena memang banyak orangnya, Ya. banyak sumber dayanya. Yes. Yang sering sekali menjadi masalah, Pastor, ketika Kekurangan sumber daya. kekurangan sumber daya. Akhirnya kan yang jadi begini, tak ada rotan, Akar akar pun pun jadi. Begitu. Akhirnya kita bilang tadi right man on the right place, tapi kejadiannya nggak begitu. Ya, memang di dalam organisasi, apalagi sumber dayanya yang terbatas, tidak ada yang sempurna. Ya. Maka sebenarnya di sini bisa kita mengambil sebuah tindakan, memasang double job. Oke. Oke, misalnya nih orang banyak, tapi kemampuan nggak banyak. Ya. Bisa aja seorang ketua merangkap sekretaris dulu lah, karena nggak ada lagi yang lain. Ya. Ya, atau seorang bendahara merangkap dulu jadi sekretaris lah, itu masih boleh. Jadi ada rangkap-rangkap jabatan itu diperbolehkan dalam organisasi yang jumlahnya kecil. Kecil. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa seorang leader, kalau Anda nggak tahu tentang itu semua, belajarlah mulai detik ini. Seorang leader Kuncinya belajar. harus semua tahu, kuncinya belajar. Jadi- Saya ini punya pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan leadership dan manajemen. Saya seorang guru, saya seorang tamat dan dari seni, tapi karena saya belajar, jadi saya tahu. Sebabnya ada satu kata bijak yang berkata seorang pemimpin akan berhenti memimpin kalau dia berhenti belajar. Yes, Pas. yes. Seorang pemimpin harus belajar terus. Holy lovers. aja. Ya. Nggak boleh berhenti belajar. Ya. Dari siapa saja ya, Pastor ya? Siapa saja, Iya. mau dari anak kecil, mau dari profesor, mau dari dokter, mau dari tukang beca, dengar saja. Ketika Anda mendengar banyak dan banyak masukan di Anda, Ya. itulah perbendaharaan kita untuk kita keluarkan sebagai referensi. Gitu. Oke. Kalau tadi kan kita bicara tentang kepemimpinan, tentang manajemen. Ini seperti hampir terlewat, Pak. Apakah kita bisa tahu bahwa kita ini adalah seorang pemimpin? Apakah ada skala yang menjadi patokan kita untuk kita mengukur benarkah saya ini seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin? Ini gimana nih, Pak? Oke. Jadi kalau untuk melihat diri kita apakah masuk kategori pemimpin apa enggak, Ya. sebenarnya dalam ilmu psikologi ada tesnya sebenarnya. Betul. Oke, ada tesnya. Nah, kemudian tanya orang-orang. Tanya orang-orang yang sering dekat dengan kita. Ya, kasih mereka kuesioner Ya. dengan cara bagaimana? Kasih kuesioner, jangan tulis namanya. Tulis pemimpin, penyanyi apa segala macam. Mana yang paling dominan nanti mereka tulis, berarti itulah Anda. Oh. Saya sebelum ini nggak bisa khotbah dan saya tidak tahu khotbah. Saya belum pernah belajar sekolah kitab secara resmi.
Tapi terlalu banyak lingkungan saya, kau itu pengkhotbah. Makanya saya beranikan. Ternyata saya bisa. Ya. Jadi tanya orang-orang. Nah kemudian menjadi seorang pemimpin sebetulnya kan tadi influence ya. Tapi apa inti influence itu? Nah itu dia, bukan perintah, bukan besar suara, tapi ide kita. Oke. Saya sering memimpin atasan saya dan dia mengikuti ide saya. Seorang pemimpin Tanpa menyadari ya. tanpa menyadari, Ya. itulah informal leader namanya. Hmm. Informal leader, Formal leader. ya kan? Leader itu kan karena ada SK, maka Iya. kita punya otoritas, Betul. ya kan? Tapi ada dalam gereja leadernya ada, hanya nggak punya SK. Iya. Nah, itu informal leader. Maka kekuatan influencer adalah bukan karena otoritas dia sebenarnya, tapi lebih daripada itu yaitu buah pikiran yang baru, sehingga orang lain mengikuti, siapapun, termasuk atasan dia. Gitu. Bagaimana dengan orang yang terjebak oleh situasi, kondisi, dan peraturan? Akhirnya dia sadar dia bukan leader. Tapi seorang manajer. Ya, maksudnya begini. Coba ulang. Dia karena anak gembala misalnya, lalu karena situasi dan kondisi dia akhirnya misalnya dia pewaris tunggal, kemudian dia harus jadi gembala. Baik. Oke. Itu ada dua jawaban. Oke. Yang pertama jawabnya simpel, tahu diri, Mundur. mundur, atau belajar. Kembali ke situ ya, Holy Lovers, belajar. Jadi walaupun bukanlah seorang leader, Ya. tapi bisa di-upgrade. Sekarang dia bukan seorang leader, Tapi bisa. tapi kalau belajar Bisa. bisa. 1% bakat, 99% itu latihan. Jadi setiap orang bisa jadi leader, Pak. Bisa. 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 Siap. Holy Lovers, masih banyak hal yang harus kita diskusikan, tapi kelihatannya kita harus diskusi di lain waktu. Ya, siap. Iya, karena waktu kita terbatas. Saya yakin Pastor Kono tetap bersedia. Siap. Lain kali diundang ke Holy Siap. Channel. Untuk Holy Channel saya ready. Puji Tuhan. Jadi demikianlah bincang-bincang kita hari ini mengenai implementasi leadership and management di dalam gereja, dan topik ini masih akan terus berlanjut. Nantikan episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.